Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Balikpapan, ruang diskusi santai, inspiratif, dan penuh edukasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, terutama bagi generasi muda di Kota Balikpapan, yaitu pentingnya menjadi pemilih cerdas. Kenapa ini penting? Bagaimana cara agar masyarakat, khususnya pemilih pemula, bisa menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan tentu bertanggung jawab. Untuk membahas itu semua, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Soehardi, selaku anggota KPU Kota Balikpapan, Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, selamat siang Gira. Terima Iya. kasih diundang di podcast ini. Iya. Senang bisa berbagi informasi di podcast kali ini. Iya. Sebelum itu bisa perkenalkan dan cerita sedikit Pak aktivitasnya sekarang? Baik, terima kasih. Perkenalan dulu ya. Ya. Biar kata orang kan kalau nggak kenal itu nggak sayang gitu. Iya. Jadi nama saya Soehardi, panggilannya Adi. Saya anggota KPU Kota Balikpapan, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Singkatannya itu Sosdikli Parmas Iya. dan SDM ya. Aktivitas pekerjaan saya itu melakukan sosialisasi pendidikan pemilih untuk penguatan demokrasi kita. Pada saat nanti mudah-mudahan sosialisasi yang kita lakukan itu dapat memperkuat demokrasi kita sehingga terciptalah partisipasi yang baik pada saat nanti momentum pemilu dan pilkada. Nah, sasaran aktivitas saya itu kita itu melakukan pendidikan pemilih ke pemilih pemula. Pemilih pemula itu misalnya ke sekolah, Iya. lalu juga ada pemilih perempuan, ada juga pemilih disabilitas, pemilih lansia, pemilih marginal gitu kan. Jadi semua segmen pemilih itu kita akan lakukan sosialisasi guna meningkatkan demokrasi di negara kita. Begitu, Iya. Ira. Oke, langsung masuk ke tema kita hari ini Pak, yaitu pentingnya jadi pemilih cerdas. Sebenarnya pemilih cerdas itu apa sih Pak? Baik, pemilih cerdas itu dia adalah pemilih yang sadar, dia bijak, dan dia juga bertanggung jawab. Jadi pemilih cerdas itu pemilih yang berangkat untuk memilih berdasarkan hati nuraninya. Jadi dia memilih itu bukan karena tekanan, bukan karena pesanan, bukan karena apalagi yang bilang politik Populer uang gitu ya, ya. ya kan? Ya benar salah satunya itu. Jadi dia itu berangkat ke TPS itu karena sangat sadar bahwa hak pilihnya itu benar-benar menentukan masa depan dirinya dan juga secara umum masa depan bangsa kita. Iya. Nah, ciri-ciri pemilih cerdas itu biasanya dia sudah bisa memverifikasi itu. Dia memverifikasi calon-calonnya, track recordnya dia sudah cari tahu, dia paham soal kemampuan visi misi dan realistis cara pemimpin itu nanti bekerja. Dia paham nih bahwa pemimpinnya itu realistis kok program visi misinya ya Iya. kan. Dia sudah cari tahu, dia sumber informasinya dia udah dapatkan semua sehingga dia yakin bahwa dia akan menentukan pilihan berdasarkan informasi-informasi yang dia telusuri. Itu penting ketika Penting memang banget. semua orang menjadi pemilih yang cerdas. Iya. Berarti bukan hanya karena populer atau Oh viral iya, Pak ya, tapi harus menelusuri visi misinya dan bagaimana yang benar. lainnya. Karena apa ya, kalau pemilih populer banyak sih ya orang kemudian populer ya, medsos itu menjadi ruang membuat orang populer gitu kan di media sosial, tapi kadang populer itu belum tentu sesuai dengan kemampuan dia, belum tentu dia punya kemampuan yang sepopuler dari Iya. konten-konten yang viral itu. Jadi Benar. pemilih pemilih cerdas itu benar-benar bisa tahu itu, dia bisa menggali lebih dalam bahwa memilih itu nggak hanya soal popularitas, nggak hanya soal terkenal dan tidak terkenal, tapi dia bisa melihat ini orang bisa kerja apa enggak, Iya, misalnya kan. benar. Ini orang punya integritas apa enggak, ini punya jam terbang, track record yang baik apa enggak, dan yang terpenting dia memang punya kemampuan untuk membangun negara kita, kota kita, daerah kita, sehingga itulah kemudian pemilih cerdas mampu memilih calon-calon seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, kalau dilihat dari sekarang, Pak, kesadaran masyarakat soal pentingnya memilih ini sudah makin baik apa belum sih, Pak? Ya,
Sebenarnya ya, kalau kita lihat data, menurut saya itu kesadaran pemilih kita itu sudah semakin meningkat. Contohnya misalnya kalau kita lihat 10 tahun terakhir Iya. pemilu kita ya, Heeh. misalnya kalau kita berangkat dari tahun 2019 misalnya, itu partisipasi pemilih kita itu 81% loh, ya kan? Nah, yang kemarin yang 2024 kemarin, pemilu kemarin itu partisipasi kita tuh 79%. Baik. Bahkan itu melampaui melampaui target nasional. Target. Nah, kalau kita bandingkan dari pemilu 2014, bahkan partisipasi kita tuh hanya 69%. Jadi 10 tahun terakhir ini partisipasi kita cukup meningkat. Meningkat. Jadi saya percaya bahwa masyarakat itu sudah mulai menemukan atau tingkat kepedulian terhadap demokrasi itu makin tinggi. Apalagi anak-anak muda Iya, ya, anak anak-anak muda. muda hari ini juga mulai kritis. Iya. Misalnya dia mulai senang terlibat soal isu-isu demokrasi. Iya. Dia sudah sering tongkrongi berita-berita pemerintahan, bahkan sudah mulai pelan-pelan untuk memberi pandangan-pandangan kebijakan ataupun kritik terhadap pemerintah. Itu bagus untuk kesehatan demokrasi kita, bahwa anak muda mampu terlibat untuk kemudian melihat pemerintah sampai sejauh itu gitu. Kalau ngomongin pemilu 2029 nanti, banyak yang bilang generasi muda ini bakal jadi penentu utama. Benar nggak sih, Pak? Ya, ini riset ya, kalau 2029 itu diprediksi akan terjadi ledakan pemilih pemuda yang begitu besar. Iya. Ya kan, karena ditambah lagi ya, misalnya hari ini anak-anak atau ya adik-adik kita yang di SMP itu nanti 2029 kemungkinan akan menjadi pemilih. Iya, Nah, mereka itu benar. kan masuk pemilih generasi alpha ya. Iya. Generasi alpha. Jadi generasi alpha itu yang lahirnya tahun 2010 ke atas itu diprediksi jumlahnya nanti 2029 itu sekitar 17 juta. Wow. 17 juta itu atau sekitar 7% ya. Lalu kemudian ada generasi Z. Generasi Z itu kan yang lahir tahun 97 ke atas Iya. ya. Itu depresi juga meningkat, itu bisa jadi 35 sampai 40% Iya, 2009 nanti. Ditambah misalnya ada lagi generasi milenial. Nah, Iya, generasi masih milenial ada. ini ya kan tahun berapa itu? 81-an ya, 80 81 itu generasi milenial. Ini jumlah pemilihnya diprediksi juga lumayan tuh, ada 25 sampai 30% di 2009 nanti. Jadi artinya tiga kelompok anak muda ini kalau diakumulasi analisa pemilu 2029 nanti jumlahnya bisa mencapai 65 sampai 75%. Paling banyak ya. Ya, itu artinya anak muda sebenarnya yang menentukan nasib bangsa Iya, kita ini. benar-benar. Mereka lah yang menentukan arah pembangunan bangsa kita ketika mereka semua mau terlibat dalam demokrasi melalui memilih dan aktif berpartisipasi. Iya. Saya kan termasuk Gen Z nih, Ya, Pak. Nah, jelas. biasanya kan kami ini nge-scroll lagi Ya. tanpa lupa waktu. Nah, itu tuh termasuk demokrasi nggak sih, Pak? Ya, sebagai bagian dari ini ya, mencari literasi ya. Jadi memang kan ada dua generasi yang hari ini disebut sebagai generasi digital ya. Iya. Ada generasi alpha, ada generasi Z. Z. Ini mereka ini DNA-nya itu DNA-nya digital. Kenapa? Digital. Karena mereka lahir di era digital. Iya, benar. Sebagian besar aktivitasnya mereka lakukan di medsos. Tapi ada juga sisi beresikonya. Iya. Karena bisa hati-hati dengan informasi-informasi yang nanti keliru. Walaupun sebenarnya kalau kita korelasikan dengan KPU, sebenarnya ini strategis ya. Generasi Z, generasi Alpha yang hidupnya di dunia digital, ini kalau bisa terkoneksi dengan KPU, dia bisa menjadi sarana untuk kemudian mengkampanyekan demokrasi secara luas gitu di sekitarnya, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar dia. Iya. Menarik ini. Iya. Apalagi banyak berita hoax kan di Ya. media sosial tuh. Jadi pikiran kita ngelihatnya nggak tahu benar apa enggaknya Ya. kan. Di literasi digital ini dalam konteks pemilu itu maksudnya apa, Pak? Ya, jadi penting untuk kita kemudian memahami yang namanya literasi digital. Literasi digital itu adalah bagaimana kemudian kita yang bermain di ruang digital, terutama generasi Z, generasi Alpha ya, generasi milenial juga banyak sih ya yang bermain di situ. Itu punya kemampuan untuk kemudian memilah informasi, ya kan, lalu kemudian memverifikasi informasi, sampai kemudian memastikan bahwa informasi-informasi yang dia terima itu baik dan benar, ya kan. Kadang juga baik, tapi ternyata baiknya hal-hal yang
punya tujuan tidak baik. Jadi ya. benar-benar literasi digital itu punya kemampuan untuk memverifikasi pengetahuan sehingga nanti itu dipakai kemampuan dia memilah dalam konteks demokrasi. Dia pakai untuk menelusuri, misalnya saya pakai untuk menelusuri calon. Misalnya calonnya itu dari integritasnya, dari kemampuannya, termasuk juga dia bisa menerjemahkan bahwa berita ini harus diverifikasi sumber beritanya, jangan sampai berita ini punya nilai-nilai kebohongan dan berbahaya ya. Sampai kemudian bijak. Yang paling penting juga itu literasi digital itu, kelompok literasi digital itu dia bijak bahwa ada hal-hal yang nggak selalu harus di posting ulang ya, karena bisa jadi postingan kita itu berbahaya untuk depan. Benar. Apalagi zaman sekarang kan udah mulai canggih, ada AI Ya, gitu. benar. Jadi hoax tuh kayak meyakinkan banget gitu Pak ya. Benar-benar generasi sekarang itu saya nyambung ya, bahwa hari ini kan ruang digital kita ini bahkan sudah sulit untuk membedakan ya. Hari ini ada AI, ada yang bikin video yang mirip seperti aslinya, banyak kan video orang bicara padahal dia nggak pernah ngomong itu. Jadi kita ini sudah masuk di era manipulasi digital. Dan sehingga kalau kita tidak kritis, tidak berpikir positif, tidak mencari tahu sumber beritanya, sumber informasinya, memverifikasi berbagai macam data pendukung, hati-hati kita bisa terpapar isu hoax. Dan itu berbahaya untuk demokrasi kita. Benar sekali ya. Selain hoax nih kan juga kemungkinan nanti pas menjelang tuh bakal ada kayak politik uang gitu Pak, yang sering jadi tantangan. Kenapa ini berbahaya Pak kalau soal politik uang ini? Iya. Politik uang itu secara substansi bikin pemilih itu kemudian tidak jujur dan tidak tulus untuk memilih. Jadi dia memilih itu bukan karena ketulusan, kemampuan atau kejujurannya, tapi dia memilih karena ada sesuatu, dia mendapatkan imbalan, dan ini membuat nilai demokrasi kita jadi menurun, kualitas demokrasi kita jadi tidak baik. Karena itu tadi, karena pilihannya bukan berdasarkan rasionalitasnya, bukan berdasarkan kemampuan untuk memverifikasi bahwa yang dia pilih itu baik dan sesuai dengan yang dia inginkan, tapi hanya sebatas imbalan. Yang paling terpenting adalah jangan gadaikan pilihan kita itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan sesaat. Karena demokrasi kita itu jauh, masa depan kita itu kan nggak bisa dibeli ya. Masa depan kita itu jauh lebih berharga dari imbalan sesaat itu. Kan imbalannya sesaat doang, Iya, masa cuma depannya panjang sekali. 200 gitu. Iya. Ada begitulah ya. Iya. Terus kalau misalnya masyarakat nih menemukan politik uang nih, jadi harus gimana ini Pak? Ya, Mereka ini. nah ini juga penting kemampuan pengetahuan, terutama anak muda ya, ketika misalnya melihat politik uang, dia harus sadar bahwa masa depan itu nggak bisa dibeli. Itu poin pentingnya ya, masa depan nggak bisa dibeli, sehingga ketika ada yang melakukan praktek itu, dia berani terlibat untuk melakukan pencegahan, misalnya pencegahan, penyadaran, atau bahkan sampai soal dia kemudian terlibat untuk melaporkan, karena memang politik uang itu unsurnya pidana, karena berbahaya. Karena yang juga penting untuk dipahami, ketika kita memilih berdasarkan politik uang, biasanya calon-calon pemimpin kita yang terpilih karena proses transaksional itu biasanya dia nggak sepenuhnya mementingkan kita. Bisa jadi dia justru akan mementingkan kepentingan pribadinya, karena soal dia sudah beli itu suara gitu ya, kira-kira begitu. Jadi pemilih cerdas juga harus sampai menjangkau untuk mampu mengantisipasi jangan sampai perilaku pemilih transaksional ini terus berkembang, karena itu sangat merusak demokrasi kita. Tipsnya sederhana Pak, bagi pemilih ini yang biar nggak gampang terpengaruh tentang hoax tadi atau politik uang atau tantangan lainnya, itu seperti apa Pak? Ya, yang paling penting memang ini ya, bagaimana sih caranya kita sebagai pemilih tidak terjebak terhadap politik uang, tidak teriming-imingi, dan juga tidak mudah terdisinformasi tentang informasi yang tidak benar ya.
Yang paling pertama memang sumber informasi itu beredar di mana-mana ya, di media sosial segala macam, tapi kita harus cari tahu sumber informasinya. Sumbernya Kita harus informasi. membandingkan. Misalnya ada berita, apalagi judul-judul provokatif ya. Iya. Nah, jangan juga mudah terpengaruh dengan judul provokatif. Justru biasanya clickbaitnya di situ. Judul provokatif itu bisa jadi banyak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat kira-kira judulnya mulai provokatif, kita harus teliti. Kita bandingkan ini medianya benar nggak, media dari sumber terpercaya. Kalau sudah kita itu tahap pertama, lalu tahap kedua kita bandingkan lagi dengan media-media lain. Benar nggak berita ini? Kita bandingkan, kita searching di media lain. Ada nggak? Kalau ternyata nggak ada, berarti bisa jadi memang berita ini hoax gitu kan. Lalu kemudian kita juga harus sadar setelah kita memverifikasi sumber berita, kita juga harus bijak. Kita bijak untuk tidak mudah, jempol kita nih jangan mudah emosi gitu kan. Iya. Kadang orang tuh emosi tuh ngelihat berita provokatif langsung bisa, oh iya, padahal belum tentu benar. Jadi kita bijak, bersikap kritis penting, tapi juga kita harus bersikap positif. Ya kan, untuk bisa menghindari praktek politik uang maupun politik isu-isu berita-berita hoax ya. Kenapa berita hoax itu harus kita hindari? Karena ini berbahaya. Iya, berbahaya sekali. Hoax itu sangat berbahaya. Hoax itu bikin berpotensi untuk memecah belah bangsa. Ya kan, itu potensinya besar itu. Bisa membuat ketersinggungan sosial, bisa bikin orang berantem, ya kan? Iya. Dan tentunya akhirnya membuat kualitas demokrasi kita jadi nggak baik. Kalau isu-isu terkait soal berita-berita hoax ini justru termakan mentah-mentah. Dan banyak pemilih kemudian tidak memilih, justru datang karena mendapat informasi yang tidak benar. Iya, benar. Ini sama juga nih dengan orang yang golput. Orang golput juga kadang dia golput itu karena keseringan dapat informasi yang nggak benar, akhirnya dia malas, dia memilih. Jadi saya mau bilang bahwa orang yang memilih dan orang yang berpartisipasi dan tidak berpartisipasi karena mendapat informasi yang tidak benar atau berita hoax itu justru juga sangat berbahaya. Jadi dia berpartisipasi atau tidak berpartisipasi melalui golput, tapi karena berangkat dari mendapatkan informasi hoax itu berbahaya banget tuh. Jadi malah sama aja berdampaknya ya. Sama berbahaya, sama berdampaknya buat kualitas demokrasi kita. Yang golput itu, Iya, mending benar. milih nyari yang benar. Gitu. Iya, begitu Ra. Sekarang kita ingin tahu nih Pak, apa aja upaya dari KPU Kota Balikpapan untuk menjangkau masyarakat agar makin sadar dan jadi pemilih yang cerdas. Baik, nah pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kan tadi kita sudah bicara soal bagaimana kemudian menjadi pemilih cerdas, menghindari berita hoax, menghindari politik transaksional, money politik, dan berbagai macam lainnya ya, termasuk juga bagaimana kemudian peran Gen Z, milenial, Gen Alpha yang nanti 2029 itu adalah fase-fase mereka kemudian punya suara paling besar di pemilu 2029. Lalu kemudian apa kerja kita untuk melihat peluang-peluang itu? Jadi saya ingin sampaikan bahwa 2026 ini KPU itu punya program prioritas. Program prioritasnya itu ada 3 sebenarnya ya. Satu, misalnya program prioritas perintah KPU RI itu satu, melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB ya. Nah, lalu kemudian yang kedua melakukan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan, dan yang ketiga itu mensinergikan informasi yang berintegritas, jadi menyatukan semua elemen informasi itu menjadi satu pintu, misalnya kira-kira begitu. Nah, dari 3 pekerjaan prioritas itu salah satunya kan berhubungan dengan saya selaku Sosdikli Parmas ya. Jadi saya ingin sampaikan terkait soal sosialisasi pemilih berkelanjutan, bahwa di tahun 2026 ini telah melakukan berbagai macam sosialisasi. Misalnya kami melakukan sosialisasi pemilih di tingkat pemilih pemula, bahkan calon pemilih pemula. Ya, jadi pemilih pemula itu Gen Z, calon pemilih pemula itu ya generasi Alpha itu ya. Nah, kita itu sudah datang ke SMP. Kita datang ke SMP, kita datang ke SMA sederajat, kita lakukan sosialisasi. Misalnya kita hampir setiap Senin KPU Kota Balikpapan itu menjadi pembina upacara dari sekolah-sekolah SMP maupun SMA
sederajat itu ya. Ya. Lalu kita juga mendampingi ketika mereka akan melakukan pemilihan ketua OSIS, bagaimana praktek demokrasi dengan memilih ketua OSIS itu kita Oh, dampingi iya. ya kan. Lalu ada juga sosialisasi di kelas-kelas tentang pentingnya demokrasi, termasuk juga sampai di lapangan. Itu semua sosialisasi yang tahun ini kita sudah lakukan dan akan terus kita lakukan. Nah, sosialisasi yang lain misalnya kita memilih target pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih apa namanya itu, pemilih lansia, bahkan pemilih kelompok marginal. Nah, semua kelompok ini di tahun ini kita juga sudah melakukan beberapa audiensi dengan stakeholder yang berhubungan dengan sasaran pemilih kita ya. Jadi kami sudah audiensi dengan kecamatan-kecamatan, kami sudah audiensi dengan dinas pendidikan, kami sudah audiensi dengan dinas apa namanya itu, dinas sosial ini kan yang berhubungan dengan lansia termasuk disabilitas. Gunanya apa? Kita audiensi dengan mereka untuk memperluas jangkauan kita, jangkauan kita kepada pemilih perempuan, kepada pemilih lansia, kelompok marginal dan disabilitas. Ya, sambil berjalan mudah-mudahan hasil audiensi ini secepatnya nanti kita mendapat apa namanya program-program atau kegiatan dari dinas-dinas terkait yang nanti berhubungan dengan sasaran-sasaran sosialisasi yang akan kita lakukan. Nah, untuk informasi juga saya ingin sampaikan bahwa di tahun 2026 ini partisipan atau partisipasi audiens dari hasil tatap muka kita, sosialisasi kita itu sudah mencapai 6.000 sekian. Jadi dari awal tahun 2026 sampai sekarang capaian tatap muka kita melakukan sosialisasi kepada para pemilih itu sudah menembus di angka 6.000 lebih. 6.000 lebih. Jadi tadi di pleno saya sampaikan kepada pimpinan-pimpinan KPU ya, bahwa kita sudah mencapai lebih dari 6.000 sasaran tatap muka dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih untuk menguatkan demokrasi kita. Ya, dan itu akan terus berlanjut. Kita lanjutkan terus ya, 6.000 mudah-mudahan karena kita sasarkan, termasuk juga ya saya lupa itu bahwa selain sekolah kita juga kan sebentar lagi akan dilakukan ini penerimaan mahasiswa baru nih. Iya, benar. Mereka nanti punya program namanya PKKMB, ya kan, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Iya, Nah, kami sudah bersurat ke seluruh kampus meminta kepada mereka nanti pada saat PKKMB kami difasilitasi untuk menjadi narasumber sehingga mereka nanti bisa kita sampaikan sosialisasi pendidikan pemilih dalam rangka penguatan demokrasi di negara kita. Iya. Jadi semua itu sedang berjalan dan sedang kita lakukan. Oke, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, Pak. Terima kasih. Terus teman pemilih kita belajar bahwa menjadi pemilih cerdas itu bukan hanya tentang datang ke TPS, tetapi tentang memahami informasi, berpikir kritis, menolak hoax, menolak politik uang, dan peduli terhadap masa depan bangsa kita semua. Karena demokrasi yang sehat lahir dari pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak telah hadir dan berbagi ilmunya hari ini. Sama-sama Ira, saya juga ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan podcast kali ini itu menjadi penting buat kita semua ya, termasuk juga pemilih pemula, pemilih pemuda dan semua generasi khususnya anak muda di Kota Balikpapan. Dan saya juga ingatkan mudah-mudahan nanti pada momentum pemilihan pilkada jangan golput. Ya, karena pentingnya berdemokrasi, pentingnya memastikan masa depan kita. Nah, kalau menurut keyakinan saya itu gak nyoblos itu gak keren. Mantap sekali. Oke, tetap menjadi pemilih cerdas, Pak. Ya, tentunya tetap menjadi pemilih cerdas. Oke, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ya.